Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahannya kita dapat berkumpul di sini pada pagi hari ini dengan keadaan insyaallah sehat semua. Dan tak lupa pula junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat limpahan karunia beliau kita berada di alam yang terang benderang. Ila zulumati ilan nur. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, sudah semua kan berdoanya? Selanjutnya bagaimana kabar anak-anak semua? Apakah sehat semua? Alhamdulillah. Insyaallah kita dalam keadaan sehat semua. Jadi nanti dalam pembelajaran akan lebih mudah dalam menangkap pembelajaran tersebut. Baik, selanjutnya akan kita absen dulu ya. Siapa-siapa yang tidak hadir? Apakah pada hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, alhamdulillah. Jadi hari ini kita hadir semua ya. Oke. Nah, jadi kita pada hari ini itu akan mempelajari pelajaran tentang hibah. Nah, dan yang akan kita pelajari itu tentang pengertian hibah dan hukumnya, rukun hibah dan syarat-syaratnya, mencabut hibah, dan macam-macam hibah. Nanti ketika kita mempelajari hal tersebut, tujuan pembelajaran kita yaitu kita bisa tahu tentang apa itu pengertian hibah dan hukumnya, habis itu rukun hibah dan syarat-syaratnya, ketentuan mencabut hibah, dan yang terakhir yaitu macam-macam hibah. Sebelum kita memasuki pada pembelajaran kita pada hari ini, ada yang tahu hibah itu apa? Ayo. Nah, iya benar yang dikatakan temannya tadi, bahwa hibah itu adalah pemberian. Nah, sedangkan menurut istilah yaitu adalah pemberian sesuatu kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan apa-apa sebagai tanda kasih sayang. Nah, yaitu. Selanjutnya kita akan membagi kelompok untuk berdiskusi nantinya ya. Jadi langsung saja Bapak bagi. Jadi untuk barisan sini kelompok 1, barisan kedua kelompok 2, barisan ketiga kelompok 3, dan yang terakhir yaitu barisan keempat kelompok 4. Jadi jangan berhirian lah. Misalkan ada yang kelompok 1 3 orang dan kelompok 2 4 orang. Nah, nggak apa-apa. Jadi materi kita pada hari ini untuk kelompok 1 yaitu tentang pengertian hibah dan hukumnya. Tolong sambil dicatat ya. Kelompok 1 pengertian hibah dan hukumnya, kelompok 2 rukun hibah dan syarat-syaratnya, selanjutnya kelompok 3 mencabut hibah, dan kelompok 4 macam-macam hibah. Kalian bisa mencari materinya tersebut di perpustakaan atau di buku-buku yang ada di perpustakaan itu. Nanti dicatat. Setelah itu nanti kita akan adakan diskusi. Nah, waktunya kurang lebih 15 menit. Setelah itu nanti akan presentasi perwakilan satu orang dari kelompoknya. Ya, bisa sekarang silahkan anak-anak sekalian untuk mencari bahan materi tersebut. Ya, alhamdulillah karena waktunya sudah habis. Jadi kita
akan presentasi ya sesuai materinya tadi. Ya, untuk kelompok 1 dipersilahkan menyampaikan hasil diskusinya tadi. Ya, alhamdulillah bagus. Selanjutnya kelompok 2, ayo. Ya, bagus, mantap. Ya, kelompok 3 silahkan. Ya, selanjutnya kelompok 4, kelompok terakhir ya. Ya, alhamdulillah bagus semua. Kita beri aplaus dulu untuk kita semua. Ya, diskusinya berjalan dengan lancar. Jadi di sini Bapak akan memberikan komentar tentang diskusi-diskusi kalian pada hari ini tentang apa yang telah kalian sampaikan tadi. Ya, sebenarnya presentasi per kelompok tadi semuanya sudah bagus, sudah benar. Tapi di sini Bapak ingin memperjelas lagi materi yang telah kalian diskusikan tadi. Jadi kita mulai awal. Bapak jelaskan sedikit-sedikit saja karena tadi sudah dibahas lama kan, sudah didiskusikan juga. Jadi yang pertama yaitu tentang pengertian hibah dan hukumnya. Hibah secara bahasa berarti pemberian, sedangkan menurut istilah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan apa-apa sebagai tanda terima kasih. Dan di sini firman Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi yaitu wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakini wa ibnas sabili wasailina wa fir riqab, yang berarti dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta dan memerdekakan hamba sahaya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Selanjutnya yaitu hukum hibah. Hukum asal hibah adalah mubah atau boleh, tetapi berdasarkan kondisi dan peran si pemberi dan si penerima, hibah itu bisa menjadi wajib, haram, dan makruh. Nah, kenapa hibah bisa menjadi wajib? Karena hibah suami kepada istri dan anak hukumnya adalah wajib sesuai dengan kemampuannya. Kenapa hibah bisa menjadi haram? Karena hibah menjadi haram manakala harta yang diberikan berupa barang haram, misalnya nih minuman keras dan lain sebagainya. Hibah juga haram apabila diminta kembali, kecuali hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya, namun bukan sebaliknya. Hibah bisa menjadi makruh karena menghibahkan sesuatu dengan maksud dengan ingin mendapat imbalan sesuatu, baik berimbang maupun lebih, hukumnya adalah makruh. Nah, itu. Selanjutnya yaitu tentang rukun hibah dan syarat-syaratnya. Tadi yang dijelaskan oleh temannya tadi, bahwa rukun hibah dan syarat-syaratnya yaitu yang pertama wahib. Wahib adalah pemberi hibah yang menghibahkan barang miliknya. Wahib itu syaratnya yaitu memiliki sesuatu untuk dihibahkan, cukup dalam membelanjakan harta, yakni balik dan berakal, memberi atas dasar kemauan sendiri, dibenarkan melalui tindakan hukum, dan mauhub lahu. Selanjutnya yang kedua yaitu syarat hibah adalah mauhub lahu. Mauhub lahu itu artinya penerima hibah. Di syariat sujud wujud ketika akad hibah dilakukan. Apabila tidak ada secara nyata atau hanya atas dasar perkiraan, seperti janin yang masih dalam kandungan ibunya, maka ia tidak sah dilakukan hibah kepadanya. Atau ada orang yang diberi hibah itu ada di waktu pemberian hibah, akan tetapi dia masih atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharaannya atau orang mendidiknya sekalipun dia orang asing. Nah, itu nggak apa-apa. Selanjutnya itu mauhub. Mauhub itu barang yang dihibahkan. Syaratnya yaitu milik sempurna wahib, tidak ada cacat-cacat ya. Memiliki nilai atau harga, sudah ada etika, sudah ada ketika akad hibah dilakukan, jadi barangnya ada, telah dipisahkan dari harta milik penghibah, berupa barang yang boleh dimiliki menurut agama, bukan yang barang haram,
dan dapat dipindah statuskan kepemilikannya dari tangan pemberi hibah kepada penerima hibah. Nah, ya seperti itu. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada ijab kabul, penyerahan. Misalnya si penerima itu menyatakan, saya hibahkan atau berikan tanah ini kepadamu, lalu si penerima menjawab, ya saya terima pemberian saudara. Nah, itu. Selanjutnya yaitu tentang mencabut hibah. Mencabut hibah yaitu jumhur ulama berpendapat bahwa mencabut hibah itu hukumnya haram kecuali orang tua terhadap anaknya, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, akan Bapak bacakan ya. La yahillu li rajulim muslimin an yu'tiya atiyatan aw yahaba hibatan fayarji'u fiha illal walida fima yu'ti liwaladihi, yang artinya tidak halal seorang muslim memberikan suatu barang atau menghibahkannya kemudian ia tarik kembali kecuali pemberian atau hibah seorang bapak kepada anaknya. Hadis riwayat Abu Daud. Hibah itu bisa dicabut. Hibahnya orang tua kepada anaknya karena bapak melihat bahwa mencabut itu demi menjaga kemaslahatan anaknya. Misalkan anaknya diberikan motor lalu dia ugal-ugalan di jalan, lalu ayahnya bisa menarik kembali supaya demi kemaslahatan anak tersebut. Lalu bila dirasakan ada unsur ketidakadilan di antara anak-anaknya yang menerima hibah, agar sama rata nantinya. Apabila dengan adanya hibah itu ada kemungkinan menimbulkan iri hati dan fitnah dari pihak lain. Nah, itu. Selanjutnya yaitu ada macam-macam hibah. Hibah terdiri dari beberapa macam, yaitu hibah barang dan hibah manfaat. Yang pertama yaitu hibah barang. Hibah barang adalah memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta barang tersebut yang pemberiannya tanpa ada tendensi atau harapan apapun. Selanjutnya yaitu ada hibah manfaat. Hibah manfaat yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu, namun materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Dengan kata lain, dalam hibah manfaat itu si penerima hibah hanya memiliki hak guna atau hak pakai saja. Tadi kan kita sudah diskusi, Bapak sudah menjelaskan kembali juga tentang materi kita hari ini tentang hibah. Jadi apakah dari anak-anak sekalian ada yang ingin ditanyakan tentang terkait materi kita hari ini tentang hibah? Dipersilahkan. Ya, kamu. Oh, ya. Kenapa hibah menjadi haram ya? Tadi kan sudah Bapak jelaskan bahwasanya sebelumnya dari teman-temannya ada yang ingin menjawab, ada yang masih ingat? Ya, kamu silakan menjawab pertanyaan dari teman yang lain tadi. Ya, silakan. Nah, itu harus diingatlah. Jadi, hibah itu bisa menjadi haram karena hibah yang diberikan itu berupa barang yang haram, seperti minuman keras atau hal-hal yang dilarang oleh agama. Nah, itu benar yang dikatakan oleh temanmu tadi. Ya, mungkin seperti itu. Atau bisa juga hibah itu menjadi haram karena diminta kembali. Setelah kita memberikan, misalkan Bapak hibahkan sesuatu apa, habis itu Bapak minta kembali, nah itu nggak boleh. Kecuali hibah anak tadi, hibah orang tua kepada anaknya itu boleh. Ya, apakah dari yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, mungkin insya Allah jelas saja penjelasan Bapak pada pagi hari ini, dan kita semua insya Allah memahami aja tentang materi kita hibah ini. Selanjutnya yaitu kesimpulan kita pada pagi hari ini. Kita akan menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Dari teman-teman yang lain lagi, silahkan simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ya bagus. Jadi intinya itu hibah itu adalah suatu pemberian, dan
pemberian sesuatu kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan apa-apa sebagai tanda kasih sayang. Ya, benar. Ya, mungkin evaluasi kita hari ini tidak ada ya, insya Allah semuanya berjalan dengan tertib, baik, dan insya Allah semuanya barokah. Selanjutnya yaitu Bapak, karena waktunya udah mepet, Bapak ada tugas. Nanti bisa dikerjakan di rumah ya. Tugasnya ini Bapak kasihkan. Ya, ambil ya. Nah, ya, itu tugasnya perorangan. Nanti minggu depan bisa dikumpul. Dan minggu depan kita akan mempelajari materi tentang insya Allah tentang hadiah. Ya, setelah hibah nanti kita akan mempelajari tentang hadiah. Insya Allah. Sambil minggu depan nanti dikumpul ya tugasnya ya. Ya, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan, entah itu disengaja atau tidak disengaja. Selanjutnya bisa kita berdoa dulu untuk penutup. Sama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat. Apabila ada salah dan hilaf, mohon dimaafkan. Baik, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa minggu depan. Anak-anak semua, jangan lupa tugas ini dikerjakan ya. Ya, bye.